Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semuanya. Senantiasa kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Perlu diingatkan bahwa takbir di Idul Adha atau takbir di bulan Zulhijjah itu puncaknya ada di salat subuh atau setelah salat subuh hari Arafah. Hari ini hari Arafah. Dan sebenarnya takbir itu juga dulu dilakukan para sahabat mulai dari 1 Zulhijjah sampai nanti 13 Zulhijjah bertakbir. Disebutkan Umar ibn al-Khattab bertakbir di Mina. Tanggal 8 itu sebenarnya di Mina, tanggal 9 ke Arafah, lalu kemudian malamnya di Muzdalifah, lalu paginya ke Mina lagi. Rutenya begitu. Itu takbir dengan keras, lalu kemudian diikuti beliau takbir di kemah, lalu diikuti yang di masjid, diikutin pula dengan yang di pasar-pasar. Jadi gemuruh takbir, gemuruh tahlil. Oleh karena itu sebenarnya andaikan di pasar-pasar itu takbiran, itu bagus juga. Kita jalan itu takbiran. Sebenarnya mulai tanggal 1 Zulhijjah kemarin. Gitu. Karena memang ini hari agung. Nabi menyebutkan itu 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu adalah hari yang paling utama. Sampai ada yang menganggap 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu lebih utama dibanding dengan 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Nah, ini kan banyak yang nggak tahu kita. Kalau 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan kan kita rata-rata tahu. Meskipun ya kita ternyata banyak ke pasar juga. Tapi kita tahu di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan itu sangat utama. Tapi banyak kita yang nggak tahu di 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah itu lebih dahsyat lagi. Tapi para ulama kemudian menggabungkan, dua-duanya hebat. Hanya saja kalau di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan itu keutamanya ada di malam hari. Tapi kalau 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah itu keutamanya ada di siang hari. Siang hari. Karena puncaknya ada hari Arafah. Hari Arafah itu bukan malam hari, tapi siang hari. Siang hari. Di siang hari. Puncaknya nanti menjelang zuhur. Puncaknya nanti menjelang zuhur. Ketika saat itu jamaah haji wukuf di Arafah, lalu kemudian ada khutbah Arafah di sana, di Masjid Namir. Imamul Hajj, imam para haji itu khutbah di Namiro. Sebenarnya begitu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, maka silakan untuk yang kita tidak menunaikan haji ya kita rasakan seakan-akan kita larut dalam ibadah di bulan ini. Ada syiar utama bulan ya, sebagai ibadah haji, tapi kita tidak bisa menunaikan ibadah haji. Ya, saudara-saudara kita ibadah haji, ya kita ikut, mudah-mudahan kebahagiaan pahala ibadah haji dan juga keutamaan di bulan Zulhijjah ini, 10 hari di bulan Zulhijjah ini khususnya. Dan itulah luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kemarin yang pertama, Ustadz, bagaimana kita bisa masuk surga padahal kita nggak bisa haji? Ya alhamdulillah, rahmat Allah itu luas. Yang bisa masuk surga itu bukan hanya yang haji, bukan hanya yang haji. Bisa masuk surga meskipun enggak haji, ketemu dengan Arafah.
puasa Arafah, lalu beribadah dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, masuk surga juga. Karena disebutkan hari di mana paling banyak Allah bebaskan manusia dari neraka itu di hari Arafah. Karena itu kita dipersilakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta dibebaskan dari sentuhan api neraka. Dan juga masuk surga itu banyak pintunya. Nggak ketemu hari Arafah ya bisa saja ketemu dengan 1 Zulhijjahnya. Nggak ketemu dengan 1 Zulhijjahnya, nanti ketemu dengan 1 Muharram juga bisa. Nggak ketemu dengan haji, bisa masuk surga itu karena dagang jujur. Ya. Bisa masuk surga itu karena berbuat kebaikan yang dirasakan oleh manusia. Itu bisa menyebabkan masuk surga. Bisa dengan berzikir, mengucapkan la ilaha illallah dan khalisan min qalb, betul-betul ikhlas, keluar dari lubuk hati yang paling dalam bahwa benar tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Itu masuk surga, dakhalal jannah. Jadi peluang untuk masuk surga itu luas sekali. Ya, haji peluang masuk surga, puasa bisa peluang masuk surga, dagang bahkan belajar itu peluang masuk surga. Belajar itu. Karena Nabi menyebutkan ya siapa yang belajar menempuh jalan untuk belajar itu Allah mudahkan untuk masuk surga. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala membebaskan kita dari sentuhan api neraka. Dan kita tidak boleh lupa orang tua kita. Kita doakan juga mudah-mudahan dibebaskan dari sentuhan api neraka. Makanya Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Allahumma a'tiq riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Ya Allah, bebaskan pundak-pundak kami ini dari sentuhan api neraka. Dan begitu juga orang tua kita, ibu kita, bapak kita, datuk, nenek kita. Insya Allah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika doa kita dikabulkan, kita terbebas dari sentuhan api neraka, itu bukan tiba-tiba. Ketika kita dikehendaki oleh Allah untuk masuk surga, itu bukan tiba-tiba. Tapi bagaimana? Kita dimudahkan untuk menempuh jalan masuk surga. Ini. Jadi ketika doa kita dikabulkan masuk surga, itu bukan tiba-tiba masuk surga, tapi kita dimudahkan menempuh jalan masuk surga. Dan kita dibuat untuk sulit atau nggak bisa menempuh jalan masuk neraka, dibuat sulit untuk berbuat dosa. Jadi perlu kita garis bawahi di situ. Orang dikehendaki oleh Allah masuk surga itu bukan tiba-tiba masuk surga begitu, tapi ada proses dia itu bisa menempuh jalan masuk surga. Dan dia bisa menghindari jalan masuk neraka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kajian kita seharusnya masuk di bab salatul Jumat. Bab salat Jumat, tetapi kita lompat sejenak ke bab salat Aid. Bab salati al-Aidain, bab salat 2 hari raya. Insyaallah besok kita hari raya Aidul Adha. An Ummina Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Ummina Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, al-fitru yauma yuftirun nas. Al-fitru, hari raya Idul Fitri, itu adalah hari di mana manusia atau semua orang tidak berpuasa lagi. Wal adha yauma yudhhin nas. Dan Idul Adha itu adalah hari di mana semua orang atau orang-orang itu berkorban. Ada tambahan juga dalam riwayat Tirmidzi juga, dan riwayat yang lain ada tambahan wa yauma Arafah, dan Arafah wa Arafah yauma tu'arrifun. Dan hari Arafah itu adalah hari di mana kalian itu wukuf di Arafah. Atau boleh juga hari yang kalian ketahui, yaitu di mana orang-orang yang menunaikan ibadah haji itu wukuf di Arafah.
Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa Allah memberikan kepada kita itu 3 hari besar. 3 hari besar, yaitu Idul Fitri, Idul Adha, dan ada lagi hari Arafah. Yang disebut dengan hari raya ya 2 itu, tapi kemudian ada satu lagi hari besar karena di sini disebutkan Arafah, yaitu hari Arafah. Ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita mendapatkan pelajaran bahwa Idul Fitri itu adalah hari makan-makan setelah 1 bulan berpuasa. Maka disebutkan hari Al-Fitr itu adalah hari di mana orang-orang nggak ada yang puasa, berbuka puasa. Gitu. Oleh karena itu sebenarnya Idul Fitri itu yang tepat, bukan kembali suci, bukan, tapi kembali makan dan minum, gitu. Tapi ya nggak terlalu salah juga, andai kan disebut kembali kepada fitrah, karena memang menyangkut ke sana juga. Tapi aslinya Idul Fitri itu seperti disebutkan oleh Nabi di sini, yaitu yaum yuftirun an-nas, yaitu manusia pada hari itu makan-makan, itu. Nah, kalau yang Idul Adha itu adalah hari raya di mana orang-orang berkorban. Ujungnya makan-makan juga nanti. Berkorban. Jadi memang di situ ada korban. Kalau di rangkaian ibadah haji disebut sebagai Yaumun Nahr, hari penyembelihan. Jadi hari penyembelihan itulah tanggal 10 dan itulah yang disebut dengan Idul Adha. Berikutnya masih juga memang disebut sebagai hari-hari penyembelihan, maka 3 hari. Kalau Idul Adha itu ditambah lagi 3 hari. Kalau Idul Fitri cukup sehari sebenarnya. Besoknya sudah boleh puasa itu. Tanggal 2 Syawal itu sudah boleh puasa. Hari rayanya 1 Syawal. Kalau Idul Adha berlanjut, nggak boleh puasa itu. 11, 12, 13 masih nggak boleh puasa itu. Yang masih mau nyembelih masih silakan. Gitu. Itu Idul Adha. Itu 2 hari raya yang Allah anugerahkan kepada kita umat Islam. Nah, di sini ada Arafah. Arafah ini ya di sana boleh juga disebut sebagai semacam Id ya. Karena jamaah haji yang wukuf di Arafah nggak puasa. Tapi fokus untuk beribadah. Nggak puasa. Sementara yang tidak menunaikan ibadah haji itu disunnahkan berpuasa. Karena itu menghapus tahun yang lalu dan menghapus tahun yang ke depan. Itu. Dan puasanya sendiri sebenarnya perlu diketahui. Itu boleh puasa dari tanggal 1 sampai 9 tadi. Meskipun ya hadisnya dhaif, tapi memang di hari-hari itu utama, maka kalau kemarin ada yang puasa, sebelumnya ada yang puasa dan seterusnya itu ya bagus, karena itu memang di hari-hari yang bagus. Setidaknya misalnya Senin dan Khamisnya itu puasa. Dan itu beda puasa hari Senin kemarin dengan puasa hari Senin besok. Itu beda, gitu. Beda apanya? Beda pahalanya, gitu. Beda pahalanya. Termasuk yang puasa Kamis sebelumnya di tanggal rangkaian 10 hari di bulan Zulhijjah itu beda sama niatnya puasa Kamis misalnya, tapi beda nilainya. Karena ibadah-ibadah itu meskipun sama itu bisa berbeda nilai karena waktu dan karena tempat. Bisa karena waktu, bisa karena tempat. Sama-sama puasa Senin dan Kamis, tapi kalau di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah istimewa. Gitu. Begitu juga bisa dipengaruhi karena tempat. Sama-sama sholat zuhur, sholat di rumah dengan di masjid beda karena tempat. Termasuk beda lagi kalau sholatnya di Masjid Nabawi, beda lagi kalau sholatnya di Masjidil Haram. Gitu. Itu diantaranya demikian. Jadi ada ibadah-ibadah itu sama, tapi nilainya bisa berbeda karena waktu dan tempat
yang di mana waktu itu waktu utama dan di mana tempat itu tempat utama. Maka misalnya ada orang berebut di Raudhah, itu karena memang utama di situ, ya berebut di Raudhah dan seterusnya. Berikutnya, hadis ini memberikan pelajaran umat Islam khususnya dalam 3 hari besar ini seharusnya sama seluruh dunia. Itu. Alhamdulillah, ini sama kita seluruh dunia. Hadisnya demikian, Nabi menyebutkan begitu demikian. Hari raya Idul Fitri itu kalian semua makan, bukan ada yang makan, ada yang tidak. Ya kan? Ini hadisnya begitu. Idul Adha juga begitu. Sebelumnya Arafah, semuanya sama. Di sana Arafah, di sini puasa. Jangan sampai kebalik. Di sana belum Arafah, di sini sudah puasa. Atau di sana sudah bubar, kita baru mulai puasa. Kan nggak nyambung. Gitu. Apalagi Jakarta puasa, di sini hari raya misalnya. Jadi seharusnya hari-hari besar seperti ini, bahkan ada riwayat yang lain, puasanya juga mengawalinya sama. Itulah umat Islam. Sebagai umatan wahidah, umat yang satu. Kita mendapatkan pelajaran berikutnya lagi. Umat Islam itu ketika berbicara persatuan, itu bukan persatuan lokal, tapi persatuan global. Ingat ya, kita ini umat Islam tubuh yang satu. Meskipun di sana ada jauh sekali Palestina, bahkan Amerika dan seterusnya, kita itu umat satu. Persaudaraan kita itu bukan diikat oleh tanah dan air, bukan diikat karena geografis, bahkan bukan diikat karena nasab loh. Perlu diketahui. Persaudaraan kita yang paling intim, paling utama, itu ikatannya bukan ikatan nasab, tapi ikatan iman, ikatan akidah. Ikatan nasab bisa nggak jadi, itu bubar itu. Iya. Ketika lain iman. Perlu diketahui, ayah kafir, non-Islam, anaknya Islam, itu nggak bisa saling mewarisi kok. Nggak bisa saling jadi saksi, nggak bisa saling jadi wali, gimana? Di situ. Apalagi sekedar sama pulau. Di situ. Itu baru di dunia. Di akhirat lebih lagi jauh. Ya, antara neraka dan surga kan jauh sekali. Dan contoh-contoh yang seperti itu bukan manusia biasa. Nabi Nuh dengan anaknya, Nabi Nuh dengan istrinya, Nabi Lut juga begitu dengan istrinya, Nabi Muhammad juga begitu dengan beberapa pamannya. Saya menyebut beberapa pamannya kan. Keluarga-keluarga dekat, kurang apa paman dekatnya? Tapi justru tabat yada Abi Lahab wa tab, gitu. Oleh karena itu, umat Islam itu punya pemikirannya itu pemikiran global, umatan wasata, umat pertengahan dan umat yang satu. Ikatannya umat sama-sama ketuanya atau pemimpinnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya siapa yang mengganti Nabi Muhammad. Karena itu hadis ini juga kemudian memberikan pelajaran, seharusnya umat Islam ini punya imam. Punya imam yang satu. Bukan banyak imam. Ibadah haji itu imamnya ada secara internasional, ditunjuk nanti di sana. Itulah yang khutbah di Namira. Itu imamnya. Karena sebenarnya ibadah haji itu dalam fikihnya itu nyaris nggak bisa dilakukan kalau nggak ada imam. Mirip salat Jumat, kalau nggak ada imamnya gimana? Nggak jadi itu, salat zuhur aja. Ya nggak? Salat Idul Adha juga begitu, nggak jadi itu kalau nggak ada imamnya. Haji sebenarnya begitu juga. Ada imamnya, karena itu nanti ditetapkan imam. Dan kemudian masing-masing negara ada imamnya, imam yang disebut dengan Amirul Hajj itu. Tapi nanti koordinasi seharusnya ini Amirul Hajj dengan Amir yang mengurus secara internasional itu. Cuman rupanya karena terbawa situasi perpecahan di tenda itu masing-masing khutbah juga itu. Ya, padahal seharusnya semua itu mendengarkan khutbah dari Namiro.
Seharusnya begitu. Sulit Ustadz. Iya, memang agak susah. Tapi sebenarnya bisa diakali untuk zaman sekarang. Semua orang bisa dengar itu pakai radio atau pakai itu zaman sekarang. Dan di situ dulu menyampaikan khutbah yang monumental. Termasuk dulu zaman Abu Bakar, Umar dan seterusnya. Di situ imam berkhutbah, memberikan tausiah dan perintah, larangan untuk seluruh umat Islam yang datang dari manapun. Kembali ke daerah masing-masing membawa semangat yang sama. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, oleh karena itu pelajaran berikutnya, seharusnya umat Islam itu tidak berpecah belah. Karena dilarang oleh Allah berpecah belah itu sebenarnya. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Jangan berpecah belah. Maka ya memang musibah hari ini umat Islam itu berpecah belah, masing-masing punya imamnya sendiri-sendiri. Padahal seharusnya imam-imam itu boleh, imam-imam kecil, tapi kemudian ada imam agungnya, imam puncaknya, atau disebut dengan imamatul uzma. Nah, imam yang paling agung. Seperti dulu ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya gitu.